Shalom, selamat jumpa kembali dalam program Taburai Injil Kasih Siapen Selatan untuk pemberitaan Injil Tuhan pada tanggal 26 Januari 2021. Pembacaan kita di hari ini terangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus hendak membaca akan sabda kebenaran firman-Mu, bahkan belajar daripadanya. Kami minta Tuhan mengisi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, kami memahami, dan kami melakukan itu. Kami tidak sekedar menjadi pendengar yang setia saja Bapa, tapi kami bisa melakukan itu dalam perjalanan hidup kami untuk menjadi keteladanan bagi orang lain, supaya dengan demikian nama Tuhan terus dipermuliakan dari dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 yang berkata kepada kita, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah hidup yang dibaharui dalam pengharapan. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Ia menjumpai Yesus pada malam hari, dan Nikodemus sangat penasaran dan ingin mengenal lebih dekat siapa itu Yesus. Yesus mengetahui maksud hati dari Nikodemus, dan Yesus menegaskan kepada Nikodemus bahwa ia harus lahir baru atau lahir kembali. Dalam jabatannya yang terhormat sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ternyata Nikodemus gagal dan tidak mampu memahami Yesus soal lahir kembali. Nikodemus malah bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah tua harus dilahirkan kembali dan masuk ke dalam rahim ibunya? Pemirsa Taburai Injil, ketidakmampuan Nikodemus memahami akan ucapan daripada Tuhan Yesus ini menggambarkan bahwa segala atribut jabatan yang disandang dan dimilikinya itu bukanlah jaminan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Nikodemus mesti membuka hati dan hidupnya untuk percaya serta mengimani Kristus sebagai Mesias, Anak Allah. Dan apa kaitan bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang Nikodemus dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus tentang lahir kembali mesti menjadi hal yang penting untuk kita sebagai orang percaya, untuk kita maknai dalam seluruh perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Apakah di tengah berbagai tantangan, bahkan ancaman termasuk pandemi COVID-19, pengharapan kita masih satu, ataukah pengharapan dan tujuan hidup kita sudah terbagi? Nah, firman Tuhan Yesus di hari ini mau menyatakan kepada kita, mari kita harus menaruh pengharapan kita tetap tertuju kepadanya. Mengapa? Sebab pengharapan kepada Yesus adalah hal yang terutama dalam seluruh aspek hidup kita selaku orang percaya
yang dimana nantinya di dalam pengharapan itu kita menikmati keselamatan yang kekal. Pengharapan itu terus harus dibaharui dari waktu ke waktu di sepanjang perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita belajar daripada Nikodemus, agar kita tidak gagal menjadi orang Kristen yang hanya tahu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Firman Tuhan di hari ini mau bilang kepada kita sekalian, satu-satunya pengharapan hidup kita hanyalah Tuhan. Dia adalah sumber keselamatan kita. Ia juga setia pada janjinya kepada kita. Sebab itu di awal tahun 2021 ini, kiranya iman dan pengharapan kita semakin kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus, dan jangan kita bergeser dari pengharapan kita itu. Sebab tanpa Tuhan Yesus, kita tidak mampu menjalani hidup di dalam tahun yang baru ini dengan segala baik. Sekalipun akan ada banyak rahasia bagi kita, tapi tahun rahmat Allah dan anugerah Allah akan diberikan kepada kita apabila kita terus berpengharapan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami yang mendengarkan dan menontonnya, supaya senantiasa kami memperbaharui kehidupan kami dan kami lahir baru, supaya pengharapan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Memberkati akan urusan Ekubang yang terus mengadakan program Tabura Injil ini Bapak. Biarlah kedua saudara kekasih kami akan tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu menopang pemberitaan Injil Tuhan lewat media ini, hingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dan kami menyerahkan itu hanya di dalam tangan-Mu saja. Amin. Demikian pemberitaan Injil di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan memberkati kita.